pesan yang bernama Satya dan Devti, di mana pesan kasih ini sangat begitu saling mencintai. Namun Devti diincar oleh salah seorang bos besar bernama Feru, sehingga Feru mengerahkan anak buahnya untuk mengejar keberadaan Satya dan Devti. Dan persis pada suatu hari ketika mereka datang ke salah satu tempat, kelompok Feru datang menyerang sehingga terjadi pengejaran dan pengeroyokan terhadap Satya. Namun dengan kekuatan yang super pada waktu itu, Satya bisa mengalahkan gengnya Feru. Setelah kejadian penyerangan oleh gengnya Feru, Devti minta untuk pergi bersama Satya, dan mereka pun pergi naik bus. Tapi anak buah Feru terus mengintainya, sehingga keberadaan mereka diketahui oleh Feru, dan Feru pun membabi buta marah kepada orang tua Devti. Lalu Feru Bey memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi Satya dan Devti yang sedang dalam perjalanan dengan mengendarai bus. Di tengah perjalanan bus yang ditumpangi mereka diserang dan terjadilah pengeroyokan sehingga Devti mati dan Satya pun tergeletak serta busnya dibakar oleh anak buah Feru. Saat petugas menguasai bus yang terbakar, di sana Satya ditemukan dan sepertinya Satya belum meninggal, sehingga dia dirujuk ke sebuah rumah sakit untuk dirawat. Setelah melihat keberadaan wajah dan tubuh pasien Satya, tim medis meriung nyawalakan untuk mengurus dan merekonstruksi wajah Satya karena dia punya harapan hidup yang sangat luar biasa menurut para ahli ataupun para dokter. Setelah operasi berjalan dengan lancar, singkat cerita 10 bulan kemudian, Satya yang saat itu mulai siuman dan sadar terus meronta di atas ranjangnya, dan sang dokter dengan menenangkan dan membuka perban yang membalut di wajahnya. Setelah balutan terlepas, Satya pun kaget melihat keadaan wajah yang kinclong, dan dokter pun memberikan wejangan supaya Satya bersabar. Selanjutnya selama beberapa waktu, ketika sang suster cantik datang ke ruang pasien di mana Satya sudah tidak berada, dan ternyata Satya sudah pergi dan kabur meninggalkan rumah sakit itu lalu mendatangi rumahnya. Setelah berada di depan rumah, dia mengetuk pintu dan ternyata orang yang di dalamnya tidak mengenalinya, sehingga berpura-pura menjadi teman Satya yang bernama Ram. Namun tingkah Ram yang aneh menurut si Om yang tahu keadaan rumah di rumahnya itu, dan si Om pun melohok. Setelah berada di ruangan, Ram melihat foto Satya ataupun melihat foto saat bersama kekasihnya itu yang sudah almarhum. Lalu satu persatu dia membuka foto orang-orang yang akan jadi target balas dendamnya. Singkat cerita, Ram yang saat itu mulai mencari keberadaan target ke sebuah pasar di mana di sana banyak berkerumun orang, dan dia melihat seorang preman yang sepertinya sedang mencari mangsa. Saat Ram akan menjalankan aksinya, tiba-tiba Nona cantik datang minta perlindungan. Lalu si Nona itu menjelaskan bahwa si preman itu sedang mengejarnya. Sampai di sebuah lokasi, mereka pun saling sapa dan Nona itu menceritakan kisahnya. Berawal dari kejadian tadi, Ram dengan Nona itu lanjut ke sesi berikutnya, di mana mereka berada di sebuah kafe. Lalu si Nona itu menunjukkan sebuah mobil yang datang dengan segerombolan preman, dan Ram pun menghampirinya. Ternyata preman itu adalah suruhan Deva. Lalu Ram pun sedikit membuat lelucon, dan saat itu anak buah si Deva menghubungi Deva lalu memberikan handphonenya ke Ram, dan disitulah Ram dan Deva membuat kesepakatan untuk bertemu. Keesokan harinya, Ram mengajak Nona cantik ke salah satu tempat. Setelah mereka berdua duduk santuy, Deva memanggil Ram. Lalu Ram ngaleor indit ke salah satu tempat sepi, dan Deva pun membuntuti. Di tempat yang sudah Ram rencanakan, Deva langsung dihabis dan terkaparlah dia. Lalu Ram memberitahukan saat kejadian 10 bulan lalu, saat bus yang Deva bakar dan di dalamnya ada Satya dan Devti yang dia aniaya oleh Deva. Setelah menjelaskan semuanya, Ram pun membalaskan dendamnya. Lalu Ram pun pergi. Berita kematian Deva diketahui oleh polisi dan Feru. Lalu mereka mendatangi
itu sedang berada di rumahnya, sedang ngawadul bersama orang yang mengaku pemilik rumah. Tapi si bapak itu sepertinya ketakutan. Lanjut cerita, waktu pun berlalu. Keesokan harinya di kediaman Juragan Vero, dia sedang ngomong kejadian yang menimpa Ferdeva. Dari kejauhan Ram memperhatikan dengan menggunakan teropong. Lalu dia menelpon Vero, dan anak buah Vero pun mengikuti apa yang dikatakan Ram. Setelah membuat perjanjian dengan anak buah Vero, Ram bisa mengajak Rona cantik ke sebuah kafe. Di sana Ram menggunakan si bapak untuk mengajak bercerita kepada Surti, dan Ram pun menemui anak buah Vero. Lalu Ram menyuruh Surti untuk menemui anak buah Vero. Setelah bertemu Surti dengan orang itu, dan orang itu melohok saat mendengar apa yang dikatakan Sahruti. Setelah beberapa adegan untuk mengelabui anak buah Vero, Ram dengan leluasa terus mencari celah yang tepat untuk menghabisi target dendamnya yang telah dilingkari. Selanjutnya, Ram datang ke kantor polisi berpura melaporkan gadis yang hilang selama 10 hari. Lalu si inspektur kaget setelah melihat foto dan melapor ke Vero. Saat mau menemui tamunya itu, si polis melohok karena Ram sudah pergi. Lalu polisi pun mengikutinya sampai ke salah satu mall, yang akhirnya dia tewas tergantung dengan motif jatuh dari lift. Dan lagi-lagi polisi tidak menemukan jejak si pelaku. Dari kejadian itu, Ram menjadi saksi dan membuat sketsa gambar si pelaku. Berbekal sketsa wajah yang dibuat oleh Ram, Pak polisi mendatangi kediaman Vero, dan ia memperlihatkan dan memberikan kepada Bagi ataupun kepada Bai, sehingga Bai dibuat kaget dan sedikit tegang. Setelah mendapat sketsa dari ACP, Vero, Bai dan anak buahnya mendatangi rumah yang pernah Depti Satker cicingan. Namun di sana hanya ada si bapak lebay. Namun saat Vero sedang memaksa si bapak lebay terojol, Ram datang lalu menjelaskan apa yang terjadi ataupun apa yang jadi perbincangan oleh Vero dan si bapak itu. Lalu Ram mengatakan, kau akan jadi target berikutnya. Lalu Ram pun indit. Di suatu tempat, ketika anak buah Vero Bayi melihat gadis yang disukai bosnya. Di tempat berbeda, Ram yang waktu itu menemui Ajaib, kata Vero, yang jadi target balas dendamnya. Dia memberikan masukan sehingga otaknya kebliwat. Lalu Ram menghubungi Vero, mengatakan bahwa Ajaib menyukai gadis yang dia sukai. Setelah beberapa jam, Ajaib bertemu lagi dengan Ram. Lalu Ram mencuci otak dia, sehingga dia pulang nekat akan membunuh Vero Bayi. Sedatangnya ke rumah Ajaib, ataupun sedatangnya ke rumah Ajay langsung menuju ke kamar Vero. Di sana dia langsung menembak tempat tidurnya. Tapi ternyata Vero sudah tahu, sehingga waktu itu Ajay lah yang terkena hukuman oleh Vero dengan diseret oleh anak buahnya dibawa jauh untuk dihabisi. Setelah anak buahnya pergi, Vero duduk merenung. Namun dari selap majalah dia menemukan sebuah foto, di mana foto itu dirinya yang sudah dilingkari ataupun menjadi target berikutnya. Lalu dia mendapat telepon dari seorang misterius yang mengaku Antek Deva, dan dia menjelaskan bahwa yang membunuh temannya itu adalah dia, dan memberitahukan segalanya sehingga Vero sadar lalu pergi mengejar anak buahnya yang membawa Ajay. Namun sayang, datangnya telat karena Ajay sudah dihabisi oleh anak buahnya. Hari berlalu, Vero yang sudah ada di salah satu tempat hiburan, dia menyekap Surti, dan dia berteriak memanggil orang yang sudah membuatnya tidak nyaman. Dan saat itu Ram datang. Di sanalah terjadi balas dendam yang dilakukan oleh Satya alias Ram. Dan Vero pun tamat riwayatnya seketika itu dan terjatuh menimpa sebuah mobil. Setelah membunuh Vera Bai, Satya meminta maaf kepada Surti karena telah melibatkan dalam misinya itu. Setelah pembalasan terpenuhi, Satya ataupun Ram berangkat dari sebuah kota. Di tengah perjalanan,
seorang asing menyerangnya karena menganggap bahwa Satya adalah Charan ataupun Charan yang masih hidup. Lalu kejar-kejaran pun terjadi sehingga terjadi pengeroyokan terhadap Ram. Namun satu persatu orang misterius itu bisa dikalahkan dan Ram pun menjadi tanda tanya kenapa orang itu mau membunuhnya. Tapi dia tidak mendapat jawaban. Setelah merenung dan mengingat masa ketukang, Satya teringat kepada sang dokter yang telah merawatnya. Lalu dia menghubunginya. Singkatnya, sang dokter pun datang menemui Ram ataupun Satya. Lalu sang dokter menjelaskan segalanya bahwa wajah yang dipakai saat ini oleh Satya adalah wajah anaknya Charan. Dan si Bu Dokter itu meriwayatkan Charan di masa itu. Charan yang saat itu sedang ada di kampus, dia adalah seorang yang baik dan selalu membela temannya. Dan pada waktu itu dia sedang berhadapan dengan salah seorang, namun kakaknya membawa teman untuk mengeroyok Charan. Namun dengan mudah Charan bisa mengalahkannya, yang akhirnya bisa mendamaikan temannya itu. Suatu hari di rumah sang dokter, Charan hidup bahagia bersama ibunya. Dan saat asik bercanda di meja makan bersama temannya, suara bel pun berbunyi, pertanda ada tamu yang datang. Ketika pintu dibuka oleh Bu Dokter, ternyata yang datang adalah sosok gadis cantik yang pernah mereka lihat di kampus. Setelah itu, Bu Dokter mempersilakan masuk dan bertanya. Lalu gadis itu memberitahukan maksud kedatangannya serta memperkenalkan dirinya yang bernama Manju. Setelah Bu Dokter mempersilahkan ataupun mengetahui nama gadis itu, lalu Charan menjelaskan tentang hubungannya dengan Manju. Lalu Bu Dokter pun bergairah. Lanjut cerita Bu Dokter. Saat itu di kediaman Dharma, para elit sedang merencanakan sesuatu. Dan setelah melihat berita di surat kabar, dia memerintahkan untuk memburu orang yang membuat berita. Dan seketika itu anak buah Dharma menyerang dan menghabisinya di tengah perkampungan. Pada saat itu Charan datang dan melihat kerumunan orang yang meresahkan. Dan ternyata dia melihat seseorang yang sudah bersimbah darah dan dianiaya oleh anak buah Dharma. Namun tidak satupun orang yang berani melawannya. Dan Charan yang sudah emosi untuk menyerang, tapi dia tidak, ataupun dia ditahan oleh temannya. Kembali di suasana kampus yang saat itu Charan sedang bercerita dengan temannya tentang kejadian yang menimpa warga dianiaya, tapi teman Charan itu seolah tak peduli dan seolah ada keberpihakan kepada Dharma. Lalu Charan pergi, dan sampainya di motor, si Nenggelis pun nyamperin lalu mengajak Charan untuk menemui ayahnya. Sesampai di rumah gadis cantik Manju, Charan kaget oge. Ternyata ibunya sudah ada di rumah Manju, sedang asik ngobrol sama ayah Manju. Entah apa yang sudah mereka rencanakan, tapi Charan mendapat restu dari ayah Manju untuk meminang Manju. Beralih cerita ke tempat di mana para warga yang tanahnya akan digusur. Di sana anak buah Dharma datang dengan menyerahkan berkas yang harus ditandatangani oleh warga. Dan warga pun sepertinya sangat takut dan menurutinya. Saat itu Charan datang beserta anak si bapak tua. Lalu Charan memberi semangat kepada warga untuk melawan Dharma, tapi teman Charan dan bapak temannya itu menolaknya. Keesokan harinya anak si bapak tua datang ke rumah Dharma, tapi Dharma langsung menendangnya sehingga anak si bapak tua itu dihabisi Dharma. Charan yang mengetahui temannya dihabisi, dia langsung menyerang ke rumah Dharma. Dan di sana terjadi pertarungan yang akhirnya Charan bisa membawa Lion temannya dan menyerahkan kepada keluarganya. Pada hari berikutnya Dharma pergi ke rumah sakit menemui dokter Shailaja dan membujuk supaya anaknya Charan menghentikan dan tidak ikut campur kepada urusannya mengenai pembebasan tanah ataupun tanah warga. Tapi Bu Dokter tidak memperlihatkan wajah takutnya dan Dharma pun pergi dengan amarah membara. Selanjutnya Charan mendapat telepon bahwa perkampungan diserang oleh kelompok Dharma serta ibu dan kekasihnya disekap oleh para gengnya Dharma. Namun dengan kecerdikan Charan, dia pergi ke rumah Dharma dan bermain-main dengan anaknya. Lalu Dharma pun memerintahkan kepada
kepada anak buahnya supaya menghentikan segala aksinya, karena dia tahu bahwa anaknya adalah segalanya bagi Dharma. Setelah menghentikan anak buahnya, lalu Dharma menantang Charan untuk bertemu di perkampungan. Namun sikap Charan sedikit pun tidak ada takut berhadapan dengan Dharma. Lalu Charan menggalang kekuatan bersama warga untuk memberontak melawan Dharma. Dan seketika warga pun bersatu melawan kedoliman Dharma dan anak buahnya, sehingga Dharma babak belur dihajar oleh massa. Disitulah pepatah bilang, bersatu teguh, dengan bersatu akan mengalahkan rasa ketakutan. Kediaman Dharma yang kelihatannya mulai gelisah atas kejadian yang mereka alami, dan mereka meriung mencari solusi bagaimana cara untuk mengalahkan Charan. Kembali ke Charan yang saat itu baru pulang bersama temannya. Dengan perjalanan bus, mereka disegat oleh gengnya Dharma. Lalu ketika Charan mau keluar dari mobil, teman Charan menghunuskan pisau ke Charan dan bilang bahwa karir ataupun bahwa dia didekati Dharma dan diiming-imingi akan mengurus karir politiknya. Di sanalah keduanya terlibat perkelahian. Lalu Charan terus berkelahi dan mengalahkan gengnya Dharma. Namun dari belakang Dharma menusuk Charan dengan pedangnya, dan temannya yang telah dibutakan dengan jabatan itu ikut juga menghabisi Charan. Begitulah riwayat yang disampaikan oleh Bu Dokter, sehingga akhirnya wajah anaknya dialihkan kepada wajah Satya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Dokter atas kematian anaknya, Satya langsung ikut dengan Bu Dokter untuk mendatangi perkampungan. Lalu di sana berbondong masyarakat menyambut kedatangannya. Dengan rasa haru, Satya mendengar penjelasan dari si bapak tua. Dengan mendapat beberapa penjelasan atas kejahatan Dharma, Satya dengan semangat siap meneruskan perjuangan Charan. Lalu dia melihat sahabat Charan yang haus jabatan. Kembali ke kediaman Dharma yang mulai lagi gelisah atas informasi kembalinya Charan yang hidup kembali. Lalu Dharma menyekap Bu Dokter, namun Satya datang dengan diikuti warga kampung yang sudah siap untuk berperang melawan kedoliman Dharma dan anak buahnya. Tidak terlalu lama, Dharma dan antek-anteknya yang kelihatan menyeramkan dapat dilumpuhkan oleh massa dan